Apa sih dentin displasia itu? Apa penyebabnya dan bagaimana sih bisa terjadi dentin displasia? Sampai bagaimana sih gambaran klinisnya? Simak dengan seksama ya. Tahukah kamu bahwa dentin displasia adalah kelainan struktural dentin yang diturunkan sebagai sifat autosomal dominan pada gigi sulung dan gigi permanen yang bermanifestasi pada dua tipe, yaitu tipe 1 dentin displasia radikuler dan tipe 2 itu dentin displasia koronal. Nah, untuk dentin displasia tipe 1 atau yang sering disebut dengan dentin displasia radikuler memiliki gambaran mahkota yang normal dengan akar yang sangat pendek dan obliterasi pulpa. Sedangkan untuk dentin displasia tipe 2 atau yang sering disebut dengan dentin displasia koronal memiliki gambaran mahkota yang pendek bulat berwarna kuning kecoklatan dengan obliterasi pulpa pada gigi sulung, dan biasanya pada mahkota normal itu dengan obliterasi pulpa pada gigi permanen. Lalu apa ya yang dapat menyebabkan penyakit ini terjadi pada suatu individu? Dentin displasia dapat terjadi secara genetik. Pada dentin displasia tipe 1 disebabkan oleh mutasi gen VBS4B, sedangkan kalau tipe 2 itu disebabkan oleh mutasi gen pada gen dentin sialophosphoprotein atau DSPP. Selanjutnya mari kita bahas tentang patogenesis dari penyakit ini. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, dentin displasia memiliki dua tipe, yakni tipe 1 yang akan saya jelaskan ini dan tipe 2. Dentin displasia tipe 1 diturunkan secara autosomal dominan. Penyebabnya adalah adanya beberapa gen yang bermutasi, salah satunya yakni gen FBS4B. Gen FBS4B adalah gen yang memodulasi diferensiasi osteoblast. Pada dentin displasia tipe 1 ini akan ada dua hal yang akan terjadi, yakni terjadinya akar pendek dan obliterasi pulpa. Mari kita bahas dimulai dari mekanisme terjadinya akar pendek terlebih dahulu ya. Terjadinya akar pendek dan bulat pada dentin displasia tipe 1 dimulai dari adanya mutasi gen FBS4B yang mempengaruhi diferensiasi osteogenik pada dental follicle cells atau DFC, sehingga mengganggu efek modulasi dari dental follicle cells pada diferensiasi osteoblast. Kemudian terjadi invaginasi selubung akar pada awal perkembangan gigi dan upaya perbaikan yang gagal mengarah pada morfologi akar yang aneh. Dan nodul radiopak dari bagian tengah akar dapat mendorong akar untuk tumbuh di sekitar penyumbatan ini. Nah, dentin displasia tipe 1 ini dapat berpengaruh pada gigi permanen maupun gigi sulung. Selain itu juga dapat berpengaruh pada meningkatnya matriks organik. Dalam hal ini kolagen tipe 1-nya sedikit dan kolagen tipe 3-nya banyak. Sedangkan matriks anorganiknya menurun. Nah, pada dentin displasia tipe 1 ini kita dapat melihat adanya akar yang bulat dan sangat pendek, sehingga gigi menjadi goyang dan dapat mengakibatkan gigi terlepas. Berikut gambaran klinis dari dentin displasia tipe 1. Nah, pemeriksaan klinis dari gigi ini menunjukkan adanya gigi incisifus rahang atas dan rahang bawah hilang, dan gigi yang masih tersisa mengalami mobilitas yang parah. Meskipun gigi tersebut memiliki bentuk mahkota yang normal. Baiklah, kemudian kita akan membahas mekanisme terjadinya obliterasi pulpa pada dentin displasia tipe 1. Nah, terjadinya obliterasi pulpa pada dentin displasia tipe 1 dimulai dari proses degenerasi multiple pada papila gigi yang akhirnya menyebabkan obliterasi saluran pulpa dan perkembangan dentikel. Hipotesis lain juga menyebutkan bahwa sel epitel menembus ke dalam papila atau mesenkim dan memulai pembentukan dentin di sana. Selanjutnya, menginduksi diferensiasi dan atau fungsi odontoblas yang abnormal sehingga adanya sekresi matriks protein yang berlebihan. Hal ini menyebabkan dentin menebal. Sehingga semakin menebalnya dentin, maka pulpa akan semakin menyempit atau dapat disebut dengan obliterasi pulpa. Nah, pada mekanisme terjadinya obliterasi pulpa dentin displasia tipe 1, berikut terdapat gambaran radiografi yang dapat kita lihat bersama-sama. Pemeriksaan radiografi pada pasien tersebut mengidentifikasi fitur karakteristik yang terkait dengan dentin displasia tipe 1, yakni adanya obliterasi kamar pulpa dan pulpa berbentuk bulan sabit dan kista periapikal tanpa lesi karier. Nah, terlepas dari mekanisme akar pendek dan obliterasi pulpa,
Berikut terdapat gambaran klinis dan gambaran radiografi secara umum dari dentin displasia tipe 1. Kita mulai dari gambaran klinis terlebih dahulu ya. Secara klinis, mahkota pada dentin displasia tipe 1 memiliki bentuk dan warna yang normal. Kemudian adanya kehilangan gigi yang dapat terjadi karena akar pendek dan lesi inflamasi periapikal. Gambaran radiografi secara umum pada dentin displasia tipe 1, yakni gambaran radiografi pada gigi permanen menunjukkan ruang pulpa serta saluran akar berbentuk seperti bulan sabit. Sedangkan gambaran radiografi pada gigi sulung menunjukkan bahwa adanya akar yang pendek dan ruang pulpa serta saluran akar yang seringkali menghilang. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang patogenesis dari dentin displasia tipe 2. Dentin displasia tipe 2 diturunkan secara autosomal dominan. Penyebab dari kelainan dentin ini adalah adanya gen yang bermutasi yaitu DSPP atau dentin sialofosfoprotein yang mengkode DPP dan DSP yang memiliki peran utama dalam dentinogenesis. Pada dentin displasia tipe 2 ini yang terjadi hanya obliterasi pulpa. Terjadinya obliterasi pulpa pada dentin displasia tipe 2 dimulai dari adanya gen yang bermutasi yaitu DSPP atau dentin sialofosfoprotein yang mengkode DPP dan DSP. Mutasi dari gen tersebut menyebabkan hilangnya fungsi DPP dan DSP, disertai ketidaksempurnaan mineralisasi dentin akibat pengaruh enzimatik sehingga pembentukan dentin menjadi tidak teratur. Kemudian, proses degeneratif multiple pada papila gigi hasilnya menyebabkan obliterasi saluran pulpa dan sel-sel epitel menembus ke dalam papila atau mesenkim gigi, memulai pembentukan dentin di sana. Selanjutnya, menginduksi diferensiasi dan atau fungsi odontoblas yang abnormal sehingga adanya sekresi matriks protein yang berlebihan menyebabkan dentin menebal, di mana semakin menebalnya dentin, maka pulpa akan semakin menyempit atau yang sering disebut dengan obliterasi pulpa. Dentin displasia tipe 2 ini terjadi pada gigi sulung dan gigi permanen. Selain itu, dentin displasia tipe 2 ini memiliki matriks organik dentin yang meningkat, di mana kolagen tipe 1-nya sedikit dan kolagen tipe 3-nya banyak. Sedangkan matriks anorganiknya menurun. Pertama, gambaran klinisnya, pada gigi sulung, mahkotanya pendek, bulat, berwarna translusen dan kuning kecoklatan. Sedangkan pada gigi permanen, biasanya warna dan bentuk mahkotanya normal dengan obliterasi pulpa yang terjadi setelah gigi erupsi. Kemudian, yang kedua, gambaran radiografi menunjukkan kamar pulpa yang besar seperti gambaran Fistelchuk karena ditemukan blood stone. Selain itu, gambaran mikroskopis dari dentin displasia tipe 2 menunjukkan email dan dentin di bawahnya tampak normal. Selain itu, pada sisi pulpa dari mantel dentin yang tampak normal, terlihat massa globular atau nodular dari dentin. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton.